Nah, hari ini insya Allah akan Ustadz ajarin lagi caranya. Sebelumnya, kemarin Ustadz janji akan membuka sesi tanya jawab, ya kan? Waktu pembelajaran pertama. Karena di YouTube itu banyak sekali yang bertanya, Ustadz, kenapa dasar negara kita itu Pancasila? Kenapa juga harus burung Garuda? Kenapa Ustadz yang semula itu adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapus menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa juga Ustadz kita harus memiliki dasar negara? Ya tidak? Ustadz mau persiapkan dulu untuk share screen-nya. Oke, kelihatan slide-nya? Slide tentang gambar sultan. Gambar sultan. Kelihatan slide yang mengenal sejarah dasar negara ini, nah ya. Oke. Jangan dicoret-coret, nak. Asal anunya. Dihapus, jangan dicoret-coret. Jadi adat kita belajar itu salah satunya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Sebelum Ustadz yang menjelaskan, kira-kira adakah yang mau menceritakan tentang sejarah terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Ada yang mau? Silakan. Aktifkan mic-nya. Dari penjajah. Rangga jangan coret-coret. Astagfirullahaladzim, ini fitnah ya Allah, parah. Udah yang merasa nyoret-nyoret nggak usah nyoret-nyoret tuh. Jadi ini ada kutipan yang disampaikan Buya Hamka. Kata beliau, jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Nah, jangan pernah mengabaikan tuntutan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Barang siapa yang tidak memperhatikan sejarah, maka akan dirugikan oleh sejarah itu sendiri. Rangga coret-coret taruh. Hari ini, Udah nenek, yang merasa nyoret-nyoret nggak usah diem aja. hari ini, mic-nya matikan dulu, nah. Ustadz nak menjelaskan, diam. Ustadz izin matikan dulu mic kalian ya. Nanti kalau ingin berbicara, Siapa pulang? diaktifkan manual, ya. Oke. Nah, jadi pada saat itu Jepang terdesak. Nah, karena Jepang terdesak oleh sekutu, wilayah kekuasaan Jepang saat itu sudah beberapa wilayah diambil oleh sekutu. Nah, sehingga akhirnya Jepang itu untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memberikan janji kepada Indonesia akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, dari janji itulah maka sebagai bentuk realisasi dari janji Jepang itu dibentuklah sebuah badan yaitu BPUPKI. Nah, dari badan itulah nanti yang akan menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Supaya apa? Supaya menarik simpati dari rakyat Indonesia. Karena saat itu Jepang sudah terdesak dalam perang Asia Pasifik. Jangan sampai nanti Indonesia juga melakukan pemberontakan. Akhirnya semakin terdesak nanti Jepang. Nah, di segi lain Indonesia melihat ini adalah sebagai bentuk wadah buat Indonesia untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945.
oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada selaku Panglima Perang. Nah, yang ketuanya siapa kira-kira? Ada yang tahu ketua BPUPKI? Silakan aktifkan mic-nya. KRT Rajiman Ustadz. Widyo Diningrat. Singkatan KRT itu apa? KRT Rajiman Widyo Diningrat. Yo, ada yang tahu? Kereta rakit tinggi. KRT itu siapa? Kereta. Kanjeng Raden Temenggung. Rajiman Widyo Diningrat. BPUPKI ini melaksanakan beberapa kali sidang. Nah, salah satu sidang pertamanya yaitu membahas tentang dasar negara. Nah, dasar negara itulah yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, kemarin sudah. Supomo siapa? Nah, dari tiga ini karena harus usulan dari tiga tokoh ini harus dirampungkan, maka dibentuklah sebuah panitia kecil yang namanya Panitia 9. Ya, anggotanya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Qasim Ki Bagus, dan A.A. Maramis, Muhammad Yamin, dan lain sebagainya. Dari 9 tokoh ini, ada yang mewakili tokoh nasionalis, ada juga yang mewakili tokoh Islam pada saat itu. Sangat sangat alot sekali saat itu pembahasan untuk menghasilkan sebuah dasar negara, karena terjadi perbedaan sudut pandang dalam merumuskan sebuah dasar negara. Tokoh nasionalis dengan juga tokoh Muslim pada saat itu, sehingga untuk meredam agar ketemu titik temunya, maka dibuatlah sebuah dalam sila pertama pada Pancasila itu, yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam, ya kan? Nah, sebenarnya dari yang tiga, kalau kita lihat dari ada, kalian punya bukunya nggak? Buku PKN-nya yang ini, buku yang ini. Nah, kalau dari tiga usul itu kan ada usul dari Muhammad Yamin, ada usul yang dari Soekarno, dan dari usul itu dirembuk, akhirnya jadilah yang namanya Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta bunyi sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, sila kedua dan seterusnya silanya sama dengan yang saat ini. Terus setelah Indonesia merdeka pada saat itu, setelah proklamasi, dibacakan naskah proklamasi, terus juga dari Piagam Jakarta yang ini, itu dibuatlah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena memang pada saat itu perumus Piagam Jakarta ini adalah 4 orang dari 9 ini, dia adalah orang Muslim. Nah, 4 orangnya itu tokoh nasionalis dan 1 orang Soekarno, dia netral, dia tidak berpihak dari tokoh nasionalis ataupun dari agama Islam. Nah, terus belum 1 kali 24 jam kita merdeka, langsung ada perwakilan dari Indonesia Timur. Nah, kenapa? Karena ketika proklamasi dibacakan, tidak ada satupun tokoh Kristen yang hadir dalam peristiwa bersejarah itu. Nah, jadi golongan Kristen pada saat itu tidak ada yang menghadirinya peristiwa bersejarah, yaitu proklamasi ini. Nah, ternyata belakangan diketahui bahwa aktivis Kristen saat itu sibuk melakukan konsolidasi dan lobby-lobby politik. Nah, untuk meminta penghapusan 7 kata. 7 kata itu adalah yang sila pertama pada Pancasila itu tadi, menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, minta dihapus. Nah, akhirnya mahasiswa pada saat itu menghubungi Hatta. Nah, dan Hatta menampung aspirasi mereka. Nah, lalu
disampaikanlah terjadi dialog antara Hatta dengan perwakilan dari Indonesia Timur pada saat itu, sehingga Hatta pun membawa ke sebuah forum yang mana pesertanya itu adalah para perumus Piagam Jakarta. Nah, akhirnya kalau saya ceritakan ini panjang ya, mau saya ceritakan nggak? Ceritakan. Nah, oke, saya ceritakan ya. Jadi pada saat itu terjadi diskusi yang sangat alot sekali. Di satu sisi saat itu Ki Bagus yang mewakili umat Muslim pada saat itu, dia merasa keberatan. Kenapa harus kita rubah sila pertama itu? Kan sila pertama sudah disahkan pada saat Piagam Jakarta. Kenapa tiba-tiba setelah dibacakan sebagai proklamasi, disahkan belum 1x24 jam ada ancaman dari Indonesia Timur ingin memisahkan diri. Jadi diri dari Indonesia merasa tidak terwakili. Pada sila pertama itu mereka ingin minta dirubah dengan akhirnya lawyer yang berhidup adalah perjuangan menceritakan aksi melobi Ki Bagus dengan bahasa Jawa yang sangat halus. Nah, ini Ustaz bacakan ya bahasa Jawa. Ustaz bacakan kata Kasman kepada Ki Bagus, yakni kemarin 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terjadi. Hari ini harus cepat-cepat ditetapkan undang-undang sebagai dasar kita bernegara, dan masih harus ditetapkan siapa presiden dan wakil presiden. Karena pada saat itu baru dibacakan proklamasi, tidak ada siapa presidennya, siapa wakil presidennya, apa dasar apa undang-undang kita masih belum lengkap dan lain sebagainya. Nah, untuk melancarkan roda pemerintahan, kalau bangsa Indonesia pemimpinnya cekcok, lantas bagaimana, kata Kasman pada saat itu. Nah, terus kata beliau juga kiai, karena Ki Bagas itu adalah seorang kiai, ya, seorang ulama yang mewakili tokoh Muslim pada saat itu. Nah, ini bangsa Indonesia terjepit di antara tongol-tongol dan tengil-tengil, kata beliau. Yang tongol-tongol itu adalah bala tentara dari Nippon yang masih berada di bumi Indonesia dan dengan persenjataan yang modern. Adapun tengil-tengil itu adalah pasukan-pasukan PEM yang juga masih menggunakan perlengkapan persenjataan yang modern. Nah, kalau kita cekcok, para tokoh negara ini cekcok, lantas mau bagaimana negara ini, kata beliau. Kita pasti akan konyol, kata beliau. Nah, terus di dalam rancangan undang-undang dasar yang kita sudah musyawarahkan, kata Kasman, mencantumkan satu pasal. Jadi ada satu pasal di sana bahwa setelah 6 bulan lagi nanti akan dilaksanakan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis itu nanti akan merancang sebuah undang-undang dasar yang sempurna. Jadi beliau masih ada kesempatan untuk membuat sebuah undang-undang yang lebih sempurna daripada undang-undang yang ada saat ini. Nah, akhirnya setelah dijelaskan, usulan yang ditawarkan itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari redaksi ketuhanan yang Maha Esa itu sudah dipastikan bahwa kemana mengarahnya. Ketuhanan yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain lagi. Sehingga Kasman juga menjelaskan ketuhanan yang Maha Esa menentukan arti ketuhanan di dalam Pancasila. Sekali lagi, bukan sembarangan ketuhanan, tetapi yang dikenal Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kata Kasman meyakinkan Ki Bagus pada saat itu. Akhirnya Ki Bagus dengan berat hati mengiyakan. Sudah, karena nanti 6 bulan lagi kita bisa membuat sebuah dasar negara yang lebih baik lagi. Akhirnya berubahlah sila pertama itu yang semula ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam, akhirnya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Makanya banyak terjadi polemik. Sampai saat ini sebenarnya polemik itu masih ada. Meminta agar 7 kata itu dikembalikan. Ya sudah tidak bisa lagi. Karena di dalam kesepakatan dasar itu pun bahwa kita tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagian pembukaan. Nah, sementara rumusan Pancasila itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi tidak bisa dirubah lagi sekarang. Ustadz, Ya, boleh bertanya loh Ustadz. boleh, silakan. Gimana? Adalah Ustadz orang Banjar yang merumuskan BPU PKI. Ada, oke. Terjawab ya. Kita lanjutkan. Jadi hilangnya 7 kata itu dalam Piagam Jakarta disebabkan kurangnya kegigihan wakil-wakil Islam di dalam komposisi kursi-kursi PPKI. Ini dalam buku Islam dan Politik. Jadi kurangnya banyaknya tokoh-tokoh Islam pada saat itu. Dan ini juga kata Muhammad Nasir pada tahun 1989, mau dicabut ini atau tidak dari undang-undang. Karena kan kita sudah kehilangan 7 kata di dalam Pancasila itu. Kalau tidak mau diganti, kata beliau, kami tidak akan ikut dalam Republik Indonesia ini. Makanya terjadi beberapa pemberontakan. Nah, salah satunya adalah pemberontakan Darul Islam Indonesia yang kecewa pada saat itu pada pemerintahan. Nah, karena apa? Karena setelah proklamasi dan yang dijanjikan 6 bulan itu nanti akan kita bahas lagi undang-undang, tidak terjadi. Jadi Ki Bagus itu sampai beliau meninggal itu tidak terjadi pembahasan kembali tentang undang-undang dasar. Nah, sehingga janji yang disampaikan itu seakan janji-janji saja untuk memuluskan perubahan tersebut. Nah, dalam hitungan kurang lebih 15 menit yang diceritakan oleh Muhammad Hatta, 7 kata dalam Piagam Jakarta itu akhirnya dihapuskan. Nah, setelah itu Hatta masuk ke ruangan PPKI karena pada saat itu adalah PPKI yang akan mengesahkan pada tanggal 18 Agustus, sehingga ada beberapa perubahan yang dilakukan pada saat tanggal 18 itu. Yang pertama, kata muqaddimah yang berasal dari bahasa Arab diganti menjadi kata pembukaan. Makanya dalam kata pembukaan undang-undang itu katanya adalah pembukaan, bukan lagi muqaddimah. Awalnya katanya adalah muqaddimah. Yang kedua, bahwa anak kalimat Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar diganti dengan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dulu adalah kalimatnya Piagam Jakarta. Nah, yang ketiga, kalimat yang menyebutkan presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Jadi dulu dibentuk itu yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Dan itu pun juga dirubah, dihilangkan beragama Islamnya. Jadi yang boleh mencalonkan diri sebagai presiden adalah orang Indonesia asli. Yang keempat, perubahan terjadi ke poin 2. Pada pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai gantinya, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, jadi awalnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebuah dasar Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ceritanya, Nas. Jadi perumusan negara ini adalah sebuah bentuk jerih payah tokoh bangsa kita saat itu untuk merumuskan sebuah dasar negara yang cocok buat negara kita Indonesia. Oke, sampai sini Ustadz buka pertanyaan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan.
Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kalian pernah baca berita nggak tentang isu RUU HIP yang kontroversi? Nggak ada baca berita ya? Oke. Polemik tuh apa? Polemik itu terjadinya apa ya? Polemik itu terjadinya kericuhan di perbedaan pandangan. Terjadilah polemik. Contoh, kemarin baru aja ada pemuda yang melakukan dengan konten YouTube-nya membagikan daging sapi yang isinya sampah. Terjadi polemik. Ferdian Paleka. Lain anjir. Ferdian Paleka beda lagi, Mir. Beda lagi. Oh, tuh siap-siap masuk penjara. Mic-nya saya matikan ya. Salah. Saya matikan dulu. Nah, jadi bacakan dulu ya. Jadi kisah Kasman mengenai terhapusnya Piagam Jakarta. Nah, jadi karena saat itu adalah yang melobinya si Kasman kepada Ki Bagus, sehingga Ki Kasman ini merasa sangat bersalah dengan hilangnya 7 kata dalam sila pertama Pancasila. Seolah ingin mengobati rasa bersalah dan penyesalannya atas peristiwa 18 Agustus 1945, dia ingin menuntut kembali 7 kata yang ada di dalam Piagam Jakarta. Karena pada saat itu umat muslim sudah berupaya mengusahakan bahwa ajaran-ajaran Islam harus ada di dalam sebuah dasar negara, yaitu Pancasila. Makanya dibuatlah pada saat itu ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam. Cuman sayangnya karena negara kita ini adalah beragam suku, beragam budaya, dan beragam agama, padahal dari Panitia 9 itu sudah ada yang dari tokoh nasionalis yang beragama Kristen pada saat itu. Nah, tetapi mungkin karena kalah perdebatan di pembahasan tersebut, akhirnya tidak mempengaruhi hasil dari Piagam Jakarta. Namun setelah dibacakan ke khalayak umum, akhirnya mendapatkan pertentangan. Ada beberapa wilayah yang saat itu ingin memisahkan diri dari Indonesia karena sila pertama yang mereka merasa ini tidak terwakili, terutama dari agama Kristen pada saat itu. Nah, Ki Kasman ini seolah ingin mengobati rasa bersalahnya atas peristiwa 18 Agustus 1945 dalam pidatonya. Ini Ustadz bacakan pidato Ki Kasman, Saudara Ketua. Ini dalam pidato yang disampaikan saat rapat MPR pada saat itu. Nah, kata beliau, Saudara Ketua, satu-satu tempat yang dapat menetapkan undang-undang dasar yang tetap dan untuk menentukan dasar negara yang tentu itu adalah Dewan Konstituante. Jadi dulu itu namanya Dewan Konstituante. Justru itulah yang menjadi way out daripada pertempuran sengit di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang telah pula saya singgung dalam pidato saya. Nah, jadi kata beliau, pada saat rapat PPKI itu adalah pertempuran yang sangat sengit untuk menyampaikan adu pendapat mengenai sebuah dasar negara. Nah, visual kata beliau, saya masih ingat bagaimana Coret-coret tuh siapa coret-coret? almarhum Ki Bagus Widokusumo. Rangga. Saat itu beliau adalah Ketua Umum Muhammadiyah. Apa di Jangan coret-coret. Allah Akbar. Ayo, siapa yang nyoret? Jarbuhannya Rangga. Rangga coret. Ya Allah, apa-apanya kayak Allah melihat aja, yang jujur aja, Allah melihat aja. Rangga, astagfirullah. Allah melihat aja yang Allah, Rangga, ya Allah. Berikanlah hidayah kepada Rangga, ya Allah. Diam, menjelaskan, Ustaz yang menjelaskan. Rangga. Kasihan ai dipitnah. Sabaran. Oke, silakan Mas. Sabar.
silakan matikan kembali mic-nya. Oke. Faruk. Oke. Sudah ya, sudah dimatikan ya. Nah, kata Ki Kasman dalam pidato tersebut, dia ingin mengembalikan kembali Piagam Jakarta itu masuk sebagai dasar negara, yaitu memasukkan 7 kata yang hilang itu. Namun, setelah itu dilakukan pemungutan suara. Jadi, pada saat itu dilakukan pemungutan suara, dan kalah kita. Jadi, pemungutan suara itu, ini maunya kayak gimana? Yang pertama, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang dirumuskan pada Piagam Jakarta dengan 7 kata tersebut, atau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tidak berisi tentang 7 kata itu. Nah, akhirnya 203 itu mendukung yang berisi tentang 7 kata, memuat 7 kata. Nah, sementara 203 sepakat untuk kembali ke Undang-Undang tidak dengan redaksi memasukkan 7. Nah, akhirnya pada saat itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi akhirnya konstituante pada saat itu dibubarkan oleh Soekarno. Setelah dibubarkan dan menetapkan kembali tentang Undang-Undang 1945 tanpa adanya 7 kata yang hilang itu. Juga selanjutnya mengenai negara, kemarin bertanya kenapa harus Pancasila, Ustaz? Ayo, kenapa harus banknya itu adalah Pancasila? Dan kenapa harus burung Garuda? Karena burung Garuda hewan khas Indonesia. Pernah lihat burung Garuda? Indonesia. Nah, jadi ada yang tahu siapa kira-kira perancang lambang negara kita ini? Soekarno. Bukan. Tadi di slide awal ada di cover tadi. Jadi Sultan Hamid III ya lah. Hamid dua Salah. Semula rancangan itu tidak sesempurna ini, nah. Dulu berbentuk orang. Jadi setelah dibuat perisai, lalu dibuat seperti ini, dan ini ada seperti orang dulu itu. Coba kita lihat. Nah, ini seperti ini rancangan awalnya. Setelah dilakukan, Kenapa kada berwarna, Ustaz? Orang, Ustaz. ya kan dulu. Kada berwarna kenapa? Nah, jadi pada tanggal 10 Januari 1950 itu dibentuk sebuah panitia, namanya Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara. Nah, jadi dibuatlah sebuah panitia untuk membuat rancangan Undang-Undang Pancasila. Nah, pada saat itu sayembara dilakukan untuk membuat sebuah lambang negara ini. Jadi dilakukan sayembara. Terpilihlah 2 usulan, ya. Yang pertama adalah dari Muhammad Yamin, Hamid II bentuk inilah. Sultan Hamid. Nah, Inilah. itu beliau, Sultan Hamid II. Sultan Hamid II. Mic-nya saya matikan dulu, nah ya. Ustaz mau jelasin dulu. Nah, rumusan ini dari rancangan yang diterima oleh pemerintah pada saat itu, akhirnya dilakukan beberapa kali penyempurnaan. Nih, yang semula seperti ini lambang Garuda Pancasilanya berbentuk Garuda tradisional dengan bertubuh manusia. Karena tubuh manusia dianggap ini adalah mistis pada saat itu, akhirnya dirubah menjadi burung Garuda. Nah, pada tahun 1950 pemerintah baru membentuk panitia negara yang diketuai oleh Muhammad Yamin. Akhirnya dirubah menjadi dan kepalanya masih seperti ini. Nah, dilakukan lagi penyempurnaan pada saat itu
akhirnya berbentuklah Garuda Pancasila. Kenapa ada pewarna? Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul, cengkeraman, pita, dan lain. Termasuk juga warna. Nah, jadi dulu memang rancangan Benar, pewarna bagus. akhirnya dibuat dalam skala ukuran, dibuatlah warnanya, akhirnya jadilah sebuah lambang negara yang saat ini masih kita gunakan. Dan dua ini wafat tanggal 30 Maret 1978 di Jakarta, dimakamkan di pemakaman keluarga Kesultanan Pontianak. Nah, jadi beliau adalah orang Pontianak di Batu Layang. Ini juga ya tentang jumlah sayap, jumlah helai. Ini Ustaz buka sesi tanya jawab, silakan. Kalau tidak ada, kita akan persiapan, Ustadz akan ngajarin mengenai menggunakan kuisis. Tidak ada pertanyaan? Kuisis itu apa Ustadz? Kuisis tuh Kuisis itu apa? Yang kayak kemarin tuh dikasih soal kayak gitu loh. Ini kayak ini ya disuruh apa? Ngerjain gitu. Yang soal dikasih. Berikutnya, nih mohon didengarkan. Misalnya matikan dulu, nah ya. Oke, mohon didengarkan dulu. Bahwa pertemuan berikutnya nanti kita akan melaksanakan ulangan bab 1 ya. Semoga antum semua bukunya sudah ada. Kalaupun tidak ada bukunya, kalau mau belajar silakan tonton ulang video pembelajaran yang sebelumnya. Insya Allah semuanya ada di sana, termasuk juga yang barusan Ustaz sampaikan tadi. Insya Allah nanti soalnya ada 20 sampai 25 soal. Nanti kalian kerjakan di kuisis. Jadi kuisis itu nanti Ustaz setting hanya bisa mengerjakan 1 kali saja. Di kuisis. Ya, di kuisis itu hanya 1 kali saja bisa mengerjakan. Nah, akan Ustaz contohkan ya bagaimana cara masuk ke kuisis tersebut. Ini Ustaz siapkan dulu. Kuisis. Nah. Yes. Share screen. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Nah, nanti akan Ustadz masukkan tetap di classroom kalian untuk jadi semua nanti tetap ada di classroom. Ini Ustadz contohkan versi komputernya dulu ya. Jadi bagi kalian yang mengakses via komputer, contohnya seperti ini nanti. Nah, ini kelas 9 karena Ustadz kemarin ada membuat ulangan di kelas 9. Ustadz contoh. Nah, ini. Kalian tinggal nanti nah, nanti kan bentuknya seperti ini. Linknya nanti Ustadz lampirkan. Kalian tinggal mengklik lampiran yang ada di sini. Kalau kalian klik, nanti dia akan langsung masuk ke gamenya atau ke soalnya. Nah, ini kalau kalian sudah punya akunnya. Kalau punya akunnya nanti muncul seperti ini. Kalau kalian belum punya akunnya, nanti antum disuruh login dulu. Nah, nanti login aja antum menggunakan akun Google kalian. Dan ini adalah kodenya kalau kalian masuk menggunakan kode. Nah, Ustaz berharap kalian nanti merubah nama ini. Gunakan nama lengkap kalian. Misalkan nama lengkap kepanjangan. Nah, namanya misalkan kepanjangan Adi Surya apa gitu, nanti baru di ujungnya disingkat. Misalkan P gitu, P apa gitu atau PL ya. Nah,
Kalau sudah, nah ini kalian hanya bisa menggunakan satu kali saja. Baru diklik mulai game. Nah, ada pertanyaan kira-kira sampai sini? Nah, itu versi menggunakan komputer. Kalau menggunakan HP, kita contohkan dulu juga yang menggunakan HP-nya. Kita siapkan dulu. Biasanya kita mengakses menggunakan HP kan? Nah, ya, kita contohkan untuk yang versi HP-nya. Nah, ini untuk versi handphone. Bisa kalian lihat screen-nya? Bisa ya? Nah, ini versi handphonenya. Kita buka kelas yang 9 tadi saja sebagai contoh. Nanti akan muncul sama di baranda ini. Nanti ulangannya pun kurang lebih seperti ini. Nah, ini link ini. Nah, Nanti klik link itu, nanti dia akan masuk. tuh Hago. Main Hago. Main apa? Hago. Ketahuan. Kelipet. Ini kalau kalian tidak tidak login. Ya. Loginnya kayak poster. Loginnya gimana? Bisa menggunakan Google ataupun, nah misalkan nih menggunakan akun Google. Contohnya Google yang mana misalkan Ustadz mau pakai? Ustadz mau pakai ini misalkan. Karena akunnya pakai banyak. Nanti Junior. Nah, Kelihatan. nanti tinggal isi aja namanya. Namanya misalkan Haji Surya. Lalu Tanten. Start. Nah, ini adalah kan mengerjakan kita bisa lihat. Kita mulai misalkan. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Ada waktunya dong. Ada waktunya, nanti kurang lebih setiap satu soal itu waktunya 45 menit. Sampai Mana? 5 menit. Satu pelajaran. 45 menit. Terus dong. Pelajaran. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada. Hah? Kapan masuk kuisnya? Kuisnya pertemuan pekan depan nanti. Sat. Kuisnya tuh jadi ulangannya kasar. Iya, kuisnya itu nanti jadi ulangannya. Jadi nanti Ustadz berharap antum mengerjakannya dengan serius. Ya. Dikerjakan dengan betul-betul. Supaya hasilnya maksimal. Nah, di dalam kuis itu kita bisa mengulang jawaban yang salah. Kalau nanti menjawab beberapa bisa mengulanginya, nah, nanti ada bonus yang bisa didapatkan, misalkan menjawab hal yang salah atau pilihan yang salah. Nah,
Jadi di kuisis itu banyak menunya. Jadi kalau kalian kebetulan lagi beruntung dapat misalkan menu menghapus salah satu pilihan dari 4 itu, hilangkan 2 pilihan misalkan. Makanya setiap permainan nanti ada muncul beberapa beberapa item yang kalian dapatkan dan itu bisa digunakan. Ada yang menghapus jawaban yang salah, ada yang mengulang jawaban yang jawaban bisa ulangi supaya benar. Dan Ustadz tidak jadi kalian tidak usah buru-buru mengerjakan. Ustadz tidak akan menghitung skor totalnya, tapi yang Ustadz hitung adalah nilai benar dan nilai salahnya. Jadi skor yang kalian cepat menjawab atau lambat itu tidak ngaruh nanti. Jadi yang Ustadz nilai nanti adalah benar salahnya. Meskipun lambat nanti yang penting benar. Jadi baca aja dulu yang betul. Ya. Dan syarat mengikuti ulangan pekan depan itu kalian harus mengikuti semua pembelajaran sebelumnya. Dalam artian kalian harus menyerahkan atau turun sudah menyerahkan semua pembelajaran termasuk 3 ya jadinya dengan hari ini. Jadi 3 pembelajaran sebelumnya kalian sudah serahkan. Nah, jadi kalau kalian sudah serahkan nanti ketika Ustadz membuat, Ustadz cek satu-satu baru bisa mengikuti ulangan pekan depan. Kalau ada salah satu pembelajaran yang belum antum ikuti, dalam artian antum belum menyerahkan salah satu pembelajaran PPKN, nanti akan Ustadz tugaskan kembali pembelajaran itu di pekan depan. Sehingga antum tidak memiliki kesempatan pekan depan untuk mengikuti ulangan. Tetapi nanti tugasnya adalah mengikuti pembelajaran yang belum antum serahkan. Paham kira-kira? Ustadz bisa diulangi lah Ustadz. Patah-patah surupin tadi. Oke, gini. Kita kan sudah belajar 3 pertemuan, ya enggak? Oke. Nah, dalam 3 pertemuan itu, setiap kalian menyelesaikan pembelajaran, biasanya kalian melakukan apa? Yaitu menyerahkan kan? Mengklik serahkan. Nah, mengklik serahkan itu sebagai bukti bahwa kalian sudah menyelesaikan pembelajaran itu. Ustaz, ya, antum sudah mengerjakan atau sudah mengikuti atau tidak. Tetapi kalau sudah menyerahkan itu Ustaz anggap sudah mengikuti. Kalau belum menyerahkan Ustaz anggap belum mengikuti. Ya. Nah, syaratnya berarti kalian harus menyerahkan, mengklik saja, tidak ribet. Jadi mengklik serahkan itu di 3 pertemuan yang sudah kita lewati. Nah, Ustaz contohkan ya. Mungkin masih ada yang bingung. Maksudnya kayak apa sih Ustaz? Kada paham mesin aja. Ini Ustaz bukakan dulu. Kita akan buka classroom kalian. Waktu kita udah habis nih. Bentar ya Ustaz minta waktu 5 menit lagi. Nah, ini salah satu kelas ya. Kita cek yang pelajaran PKN. Ayo, ini kelas 7B. Siapa yang belum menyerahkan tugas? Bukan tugas ya, Ustaz tidak pernah memberikan tugas sama kalian lagi. Ustaz cuma memberikan pembelajaran. Nah, kayak gini nih. Ini sudah. Nih. Pembelajaran pertama ada 9 yang belum menyerahkan. Nah, kalau 9 ini Ustaz tunggu sampai 1 hari sebelum pembelajaran dimulai tidak mengklik serahkan, maka nanti ya, alhamdulillah ya tidak bisa mengikuti. Hari belum. Ya. Nah, nanti tugasnya ngapain pekan depan? Karena tidak ada mengikuti, maka tugas ini nanti akan Ustaz kembalikan ke nama ini yang belum menyelesaikan ini. Ya. Ini ada berapa nih yang tidak ada nih. Nah, tidak apa-apa diserahkan meskipun tetap tercatat terlambat. Nah, Kudaha tinggal mengklik serahkan saja kan? Nama dan terlambat. Ada deh kan bawah. Nah, terus itu yang pertama. Ada 3 kali. Ya enggak? Kita kemarin ada 3 kali. Coba kita cek kembali.
Nah, yang pertama kelas 7B ada 7 orang. Nanti ini kalau tidak turun in, tidak menyerahkan, tidak bisa mengikuti pembelajaran atau ulangan pekan depan. Ini juga, alhamdulillah, ini sudah semua. Bentar. Ini yang hari ini ya, sorry. Ini ada 9 orang, ini ada 7 orang. Nih kita cek yang 9 orang, nih. Ustadz chat sudah masing-masing Ustadz Ceti. Nih. Coba kita lihat kelas lain. Kita lihat kelas percontohan kelas 7A nih. Nah, alhamdulillah 7A ini Ustadz lihat. Lihat dari kamu naruh tuh mama Semua. Assalamualaikum Ustadz. Ulun ada maaf lah memotong Ustadz. Ulun sudah mengirim Ustadz, tapi kenapa di Wadapin Ulun belum mengirim? Dicek kembali nanti nak ya. Karena nih ini sudah ada bacanya kirim ulang. ya kirim. Oh, itu kalau sudah Ustadz kembalikan itu berarti sudah Oh, tinggi. jadi kan itu setiap chat itu Ustadz komentari terima kasih kata Ustadz telah mengikuti pembelajaran Ustadz. Artinya Ustadz sudah merekap bahwa antum sudah selesai mengikuti pembelajaran. Tidak perlu lagi kalian serahkan. Tidak perlu lagi kalian kirim ulang gitu ya. Tapi ini udah ulun itu apa? Gimana ini Ustadz? Udah ulun kirim tiba Wadapin belum masuk nah. Ini contoh nih. Nah, ini kalau yang bentuknya kayak gini, ini ada centang, ini sudah Ustadz kembalikan ke kalian. Nah, ini yang kayak gini itu belum menyerahkan ke Ustadz sama sekali. Kalau yang ini sudah menyerahkan, tapi Ustadz kembalikan lagi dan Ustadz ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ustadz. Nah, yang seperti ini nanti kalau masih ada, Ustadz bolehkan untuk ikut ulangan. Tetapi nanti akan mengulang pembelajaran yang ada ini. Kayak contoh nih Ustadz. Masih bingung ya Ustadz. Masih bingung ya bujuran nah. Nih contoh nih. Nanti akan Ustadz setting seperti ini. Tidak semua siswa bisa mengikuti ulangannya. Nah ini ada 4 siswa yang mengulang pembelajaran sebelumnya. Ada 27 siswa yang berhak mengikuti ulangan. Nah, nanti kalian pun akan seperti ini. Kalau tidak melakukan turun in atau menyerahkan pembelajaran yang sudah kita lewati. Paham kira-kira? Masih bingung? Ini contoh, ini kelas Ustadz nih. Ini kelihatan ya? Nah, cara menceknya bagaimana Ustadz? Ceknya di tugas. Nah, di sini akan muncul mana yang sudah kalian kerjakan, mana yang belum. Kayak contoh, ini sudah Ustadz serahkan. Nih, ada tulisan serahkan. Kalau yang kayak gini, nah ini belum Ustadz serahkan. Nah, kalau seperti ini tampilannya masih ditugaskan, artinya kalian belum menyerahkan. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu lihat tugasnya, klik ini, tandai sebagai selesai. Gampang, tinggal klik, selesai, itu saja. Nah, gampang bukan? Ustadz masih ngeri-ngeri sedap nih Ustadz. Gimana? Ini soalnya nih Wadapin tuh belum mengisi, padahal sudah mengisi nah. Jadi asa kayak apa Ustadz kayaknya? Mana? Gara-gara kayak apa itu? Yuki gambarnya. Oke, paham kira-kira ya, kita sudah lewat 10 menit. Ya? Iya Pak. Oke, kalau paham, itu saja mungkin yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah diikuti oleh berarti dari total siswa berapa? 80 apa 78? Berarti ada kisaran 27 orangan yang tidak ada. Nanti yang tidak sempat mengikuti pembelajaran hari ini nanti akan Ustadz kirimkan rekamannya di YouTube. Semoga nanti bisa diikuti. Dan jangan lupa nanti untuk pembelajaran hari ini tetap diserahkan. Jadi menu yang ada di classroom kalian tetap diklik dan serahkan. Ya,
setiap tugas yang ada seperti itu, baik itu daftar hadir ataupun pelajaran yang lain. Kalau kalian sudah mengikutinya, kalian klik serahkan. Sebagai tanda kalian sudah mengikuti pembelajaran tersebut. Paham, Tom? Fahimna. Kalau cukup ya. Tidak ada pertanyaan. Masih ngeri Ustaz. Hah? Kalian zoom aja kah? Ustaz, yang tadi Ustaz pada ini belum terkirim, udah bisa terkirim. Nanti komentar aja di situ. Di refresh. Ustaz, kalau sudah selesai ini tinggal tanda selesai lo. Ini kan hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Nanti kita sholat zuhur aja. Oke, jangan lupa nanti dan juga di pembelajaran yang PKN diturunin atau diserahkan, ya. Kalau tidak ada Kan harus menunjukkan apa-apa loh. sampai Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.